Yang pertama ini tentang suku banyak ya. Sisa pembagian fx oleh x, terus oleh x min 1 dan oleh apa nih, x plus 2. Ini kok banyak ya? Ini ke double nih, ketulisnya ke double ya. Ini diulang lagi nih. Seharusnya ini doang nih. Nah, ini saya hapus deh ya. Nah, ini ke double, ketikannya ke double. Jadi fx dibagi x atau x min 1 atau x plus 2 berturut-turut ya, sisa pembagiannya yaitu 2, 3, dan 4. Maka sisa pembagian suku banyak fx oleh x kuadrat x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 2x adalah apa? Nah, kalau ada fx gitu kan ya, fx dibagi misalkan sama x min a, nah nanti bersisa ya, ada sisanya lah gitu ya, misalkan sx gitu ya. Nah, nanti kalau ada kalimat seperti itu artinya f di sini pembaginya adalah pembuat 0 ya. Kalau ini sama dengan 0 berarti x-nya a. Jadi fa sama dengan sisanya yaitu sa ya. Nah, nanti kita fokusnya langsung ke sini nih ya. Yang ke sini nih. Nah, jadi kalimat yang pertama kan kalau dibagi x sisanya 2. Nah, berarti pembaginya pembuat 0 ya. X-nya sama dengan 0 berarti jadinya f0 sama dengan 2 ya, sisanya 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, f berapa nih kalau dibagi sama x min 1, kalau ini sama dengan 0, sisanya 3. Nah, berarti ini x sama dengan 1 ya. Berarti f1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya lagi, kalau dibagi x plus 2, sisanya 4. Berarti artinya f min 2 sama dengan 4 gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini untuk yang ditanya soalnya fx dibagi sama ini nih. Nah, kalau kita faktorkan berarti kan fx ya, ini pembaginya ya, yaitu kalau kita faktorkan x dikali x kuadrat plus x min 2 gitu ya. Nah, nanti ada hasil baginya ax, terus ada sisanya. Kalau pembaginya berderajat 3, sisanya berderajat 2. Jadi kita misalkan aja ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini sisanya. Oke. Nah, eh ini kita faktorkan lagi ya pembaginya ya. Di sini x plus 1, x plus 1, x plus 2 deh. X plus 2 dikali x min 1. Nah, dikali hasil bagi ditambah sisanya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini fx-nya. Nah, berarti yang ditanya ini nih, sisanya ini ya. Nah, ingat ya tadi pembagi itu adalah pembuat 0. Berarti kalau saya ambil yang ini dulu nih, yang x dulu, kalau sama dengan 0, berarti x-nya 0 ya. Kita masukin x-nya 0, langsung ke sisanya ya. Jadi kalau x-nya 0, ini 0, ini 0, sisanya c doang. Nah, dari sini kan kita dapat ya, f0 kan tadi udah ada nih, 2 ya. Berarti c-nya 2 ya, c-nya 2. Kita simpan. Nah, selanjutnya kalau kita ambil yang ini nih. Nah, x plus 2 sama dengan 0, artinya f min 2 ya. Nah, kalau f min 2 berarti masukin langsung ke sisanya ya. Ini kalau min 2 kuadrat jadi 4a. Min 2 kali b, min 2b plus c. Nah, c-nya kan 2 ya, plus 2. Nah, f min 2 sendiri itu sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 4 ya. Nah, ini kita pindahin, lalu kita bagi 2 deh. Jadinya 2a min b sama dengan, ya kan, ini kalau pindah kan 2 ya, 4 dikurang 2, 2 dibagi 2 berarti sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini kan x min 1 ya. Nah, kalau sama dengan 0 berarti f1 sama dengan, langsung ke sisanya ya, berarti a ditambah b ditambah c nya 2 gitu, sama dengan f1 nya 3. Nah, udah kita pindahin, berarti a plus b sama dengan 1 ya. Ini kan kalau pindah 3 dikurang 2, 1. Nah, ini tinggal dieliminasi.
Saya tambahin deh ya. Berarti 3A sama dengan 2, dapat A-nya ya. Berarti 2/3. Ini dapat A-nya. Nah, kalau A-nya 2/3, maka B-nya juga dapat. B-nya berapa tuh? Kalau ditambah hasilnya 1, berarti 1/3. Nah, udah dapat deh A, B sama C-nya. Maka sisa yang ditanya yang ini ya adalah A-nya 2/3 dikali X kuadrat, B-nya 1/3 dikali X, C-nya 2. Nah, ini hasil sisanya. Yang mana nih jadi jawabannya ya? Yang E ya kayaknya. Yang E nih. Ya, jawaban yang E. Nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya sih ini sederhana sebenarnya. Kalau kita lihat nih, A, B sama C adalah sudut-sudut di dalam segitiga. Berarti kan kalau jumlahnya sudut di dalam segitiga ya, itu 180 kan? 180 derajat. Nah, terus masih inget nggak matriks untuk rotasi? Matriks untuk rotasi kan bentuknya begini nih. Apa namanya? Cos theta, ya kan? Di sini cosnya nih, di sini sama di sini, ya enggak? Terus di sini min sin theta, di sini sin theta. Nah, bentuk transformasi, metrik transformasi untuk rotasi ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini bentuknya sama nih, cos, ya enggak? Terus ini min sin sin, gitu. Ini juga sama, cos, min sin sin. Ini cos, min sin sin. Nah, artinya ya, itu sama aja. Kan di sini A ya, ini sudut A. Kalau di sini sudut B, ini sudut C. Nah, jadi ternyata matrik rotasi sejauh sudutnya A derajat, habis di sejauh A derajat, misalkan aja ya, A-nya itu 30 misalnya gitu ya. Jadi misalkan ini ada titik, misalkan titik ya. Misalkan titik di sini deh. Di rotasi 30 derajat. Nah, sampai sini gitu kan ya, sampai sini. Ini 30 derajat. Terus yang B misalkan berapa nih? 100 misalkan. 100 derajat. Nah, berarti yang B dari tadi titik yang sudah di rotasi 30 dirotasi lagi 100 derajat gitu. 100 derajat berarti kurang lebih di sinilah gitu ya. Ini 100 derajat ya, ini 100 derajat. Nah, terus yang C sisanya yaitu berapa? 50 derajat ya, karena totalnya 180. Nah, di sini 50 derajat. Nah, berarti kalau di total sebenarnya adalah sama aja kayak rotasi 180 derajat gitu. Oke. Nah, ini kan ya sudut A, sudut B, baru sudut C gitu ya. Nah, berarti matriks untuk 180 derajat ya masukin aja cos 180 min sin 180 sin 180 cos 180. Nah, cos 180 itu sama aja cos 0 ya. Ya, tapi minus cos 0 karena di kuadran 2 ya. Minus cos 0 berarti cos 0 kan 1 ya, jadi minus 1. Ini minus 1. Kalau sin 180 itu sin 0 ya. Oke, sin 0 ya 0, ini 0. Nah, jadi hasilnya ini nih jawabannya. Nah, yang E. Oke, ini barisan ya. Katanya 3 bilangan ABC yang masing-masing terletak antara 2 dan 18. Ini jadi 2, ini 18. Sebentar. Masing-masing terletak di antara kan di sini ya berarti. Saya anggap aja begini. Berarti ini A, B, C ya. Coba kita tes dulu deh. Nah, ini jumlahnya katanya 25. Ya, berarti A plus B plus C sama dengan 25. Kita simpan. Terus ini adalah barisan aritmatika. Kalau aritmatika itu ada sifat suku tengah ya. 2U tengah yaitu A ditambah
UN ya. A-nya di sini saya jadi A besar ya, karena di sini ada A kecil untuk membedainnya ya. Nah, berarti U tengahnya di sini kan A ya, U tengahnya yang di tengah ya. Berarti 2A sama dengan A besarnya adalah suku yang paling kiri, yaitu 2 ditambah UN-nya suku yang terakhir yaitu B. Nah, berarti ini atau kita sederhanakan deh, B sama dengan 2A dikurang 2 ya. Dikurang 2. Ini kita simpan. Selanjutnya ini ya. Ini adalah suku-suku geometri. Kalau suku geometri, suku tengahnya U tengah kuadrat A dikali UN gitu ya. A-nya A besar deh. A kali UN ya. Nah, U tengahnya adalah C, berarti C kuadrat. A-nya adalah di sini yang kiri ya, yang B. UN-nya 18 gitu. Nah, ini C kuadrat sama dengan B dikali 18 gitu. Nah, gimana ya? Sebentar. Selanjutnya kan dapat 3 persamaan ya. Yang pertama AB tambah C 25, terus B sama dengan 2A dikurang 2 sama C kuadrat sama dengan 18B. Ini aja deh, kita jadikan C aja ya. Berarti apa namanya? A sama dengan gitu deh. 25 dikurang B dikurang C gitu ya. Nah, nanti A-nya yang ini kita substitusi ke sini gitu ya. Kita substitusi. Nah, maka B sama dengan 2 dikali 25 dikurang B dikurang C ya. Dikurang 2. Nah, jadinya kita rapin dulu deh. 50 min 2B min 2C dikurang 2. Nah, pindah ke kiri ya. Ini min 2B tambah B jadi 3B sama dengan 50 min 2C min 2. Ini kita substitusi nanti. 18-nya kita ubah aja nih. Ini kan 18B ya. Kita ubah jadi 18 itu kan 3 dikali 6 ya. Jadi 3B dikali 6. Nah, 3B sendiri adalah ini. Kita substitusi. Berarti C kuadrat sama dengan 50 min 2C min 2 dikali 6 gitu ya. Nanti dapat C-nya deh. Udah, kita langsung aja. Ini 6 kali min 2C kalau pindah ke sebelah kiri jadi positif ya. Positif 12C. Ini 50 dikurang 2 kan jadi 48 ya. 48 dikali 6 berapa tuh jadinya? 288 ya. Jadi minus 288 sama dengan 0. Nah, udah tinggal difaktor ini ya. Cuma faktor ini gimana nih? 288 2 kali berapa nih? 144 dibagi 2 72 bagi 2 36 bagi 2 lagi 18. Yang kalau di total ini 12 nih. Selisihnya 12 berapa ya? 2 lagi 9 ya. 9 kali 18 sama berapa nih? 16, selisihnya 2. 36 kali 8 bukan 12 ya. Berarti berapa? 6 kali ya. Kalau bagi 3 lagi 3. Berarti berapa nih enakan? Kalau 6 ini sisanya berapa nih? Ini 48 ya. Gimana ini berarti dapat ya? Dapat ya perkalian antara ini ya. Ini kan 4 kali 3 12 ya. Sama yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 24. Berarti 24 sama C min 12 gitu. Nah, dapat ya C-nya. Berarti ada 2 dong nih C-nya. Bisa min 24 bisa 12 gitu ya. Oke. Nah, tapi karena terletak di antara angka ini gitu kan ya. Iya kan, kalau diurutkan kan. Nah, berarti yang benar yang 12 ya C-nya. Oke.
ya, karena terletak di antara angka 2 dengan 18. Nah, jadi kita ambil C-nya yang 12. Nah, kalau C-nya 12 kira-kira ini jadi berapa nih? Ini jadi min 24 ditambah sama min 2 jadi min 26. 50 dikurang 26 berapa tuh? 24 ya. Nah, berarti B-nya 8. B-nya 8, udah dapat. A-nya berapa nih? Masukin ke sini deh, B sama C-nya. Ya, nanti didapat A-nya berapa tuh? Kurang 8 dikurang 12. Berarti dikurang 20 jadi A-nya 5. Ya. Nah, dapat itu A-nya 5 gitu. Udah dapat semuanya ya. Masukin ke sini ya. Berarti 3 kali 5 A-nya kan. Ya, jadi nilai dari ini 15. B-nya 8 kali 2 16, C-nya 12. Nah, tinggal di total 31 ditambah 12 berarti 43. Nah, dapat deh 43 jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini komposisi ya. Cuma nih ada banyak juga nih. Nggak apa-apa lah ya. Ini sifatnya kalau inverse ya. Inverse-nya keluar untuk yang persamaan pertama. Itu jadi kebalik. H komposisi G komposisi F diinversin. Nah, ini ya. Sama dengan 2x min 4. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini hasilnya kita inversin, inversnya hilang ya di sebelah kiri. Nah, jadi F O G F. Ini kita tinggal inversin aja ya. Inverse itu kan kebalikan ya. Kalau dikurang berarti jadi ditambah. Kalau dikali, ini kan dikali 2 kali X berarti jadi dibagi gitu ya. Nah, ini adalah H komposisi G komposisi F gitu. Nah, di sini udah ada A komposisi G nya. Berarti kalau kita pisah ya jadinya H komposisi G gitu kan ya. Gitu. Di sini dalamnya adalah Fx gitu. Nah, ini sama dengan X plus 4 per 2. Nah, artinya kalau dalamnya Fx, Fx-nya itu disubstitusi ke hasil komposisi dari HOG-nya. Nah, hasilnya kan ini nih, yang ini nih, ya. X min 3 per 2x plus 1. Berarti ini diganti sama Fx gitu. Ya. Nah, jadinya Fx min 3 dibagi 2 kali Fx ditambah 1. Nah, hasilnya ini X tambah 4 per 2. Nah, karena yang dicari adalah F8, kita langsung ganti aja. X-nya 8 ya. X-nya 8. Kita masukin deh ke seluruhnya yang ada X-nya. Semuanya diganti 8. Jadi F8 gitu. Dikurang 3 dibagi 2 F8 ditambah 1. Sama dengan 8 tambah 4 bagi 2. Nah, kita lanjut lagi. F8 min 3. Nah, ini kan jadinya berapa nih? 12 bagi 2 6 ya. 6 dikali sama yang ini ya. 2 F8 ditambah 1. Udah tinggal dirapiin deh, ya enggak? Ini saya hapus dulu deh. Ini enggak ada kurung kan. Nah, sama dengan jadinya kita lanjut sini ya. F8. Nah, ini kan kalau kita kali yang ini nih 12 berarti dikurang 12 F8. Nah, ini kalau kita kali 6 ditambah 3 jadi 9. Nah, berarti jadinya berapa tuh? Min 11 F8 ya. Sama dengan 9. Atau F8 nya adalah min 9 per 11. Yang C jawabannya. Untuk akar-akar persamaan ini ya, X kuadrat ditambah MX ditambah N sama dengan 0, katanya akar-akarnya adalah cos 75 sama cos 15 derajat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2M dan 2N itu apa? Nah, berarti kan kalau akar-akarnya adalah cos 75 sama cos 15, berarti kalau kita cari hasil jumlahnya ya, ditambah cos 15 itu kan min B per A ya, min B per A.
Nah, min B per A nya di sini B nya M, A nya 1 gitu kan ya. Nah, maka minus M. Oke. Nah, terus kalau sekarang di sini cos plus cos. Cos plus cos itu jadinya apa? Cos plus cos. Jadinya adalah 2 cos cos ya. Yaitu 2 cos 75 ditambah 15 dibagi 2 gitu. Dikali cos berapa tadi? 75 dikurang 15 bagi 2. Nah, itu sama dengan minus M. Oke, ingat rumusnya ya. Cos plus cos gitu. Nah, itu sama dengan adalah 2 cos cos. 2 cos cos ya. Nah, diingat-ingat lagi rumusnya. Nah, ini udah tinggal kita apa nih? Hitung aja deh ya. Cos berapa nih jadinya? Cos 45 ya. Cos 45 karena dibagi 2. Ini cos berapa? 30 ya enggak? Nah, sama dengan minus M. Cos 45 ya setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 sama dengan minus M. Ini dibagi ya. Nah, minusnya pindah jadi min setengah akar 6. Nah, ini atau setengahnya kita pindahin ya. Karena kan di sini ada 2M ya. Nah, berarti ini minus 6, setengahnya yang di sini nih kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi 2M. Nah, ini kan minusnya udah pindah ke kiri ya. Nah, kita simpan ini ya. 2M nya adalah minus akar 6. Selanjutnya kita cari tadi kan hasil jumlah. Sekarang kita cari hasil kalinya untuk persamaan kuadrat ini. Berarti cos 75 dikali cos 15 itu sama dengan C per A ya. C per A nya adalah M dibagi 1, berarti N ya. Selanjutnya kalau perkalian ya kita jadikan balik lagi, kebalikan dari ini ya. Tapi di sini ada angka 2 ya, kita kali 2 aja. Nih kita kali 2, ini juga kita kali 2 sebelah kanannya gitu ya, kita kali 2 juga, 2N jadinya. Nah, 2 cos cos berarti jadinya cos plus cos ya. Nah, tapi cuman ditambah sama dikurang doang ya, nggak dibagi sudutnya. Jadi 75 ditambah 15 gitu, ditambah cos 75 dikurang 15 gitu, sama dengan 2N. Nah, ini jadi cos 90. Cos 90 0 ya. Ini 0 ya. Ini cos 60 ya, yaitu setengah. Cos 60 itu setengah. Jadi 2N sama dengan setengah. Nah, udah dapet itu ya enggak? 2N sama 2M nya. Nah, sekarang yang ditanya persamaan kuadrat yang akarnya 2M sama 2N. Kan kalau persamaan kuadrat baru itu tinggal rumusnya kan X kuadrat min jumlah akar-akar yang baru dikali X ditambah hasil kali akar-akar yang baru ya enggak. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Masukin ke sini aja. Kalau di jumlah ya langsung aja. Berarti ini jumlah nih ya, setengah ditambah min akar 6 ya, jadinya X kuadrat gitu kan ya, minus setengah minus akar 6 ya, X gitu. Terus hasil kalinya setengah dikali minus akar 6 jadinya minus ya. Berarti dijumlah langsung aja deh. Dijumlah min setengah akar 6 sama dengan 0. Udah deh. Dapat ini ya. Cuma pengennya dikali 2. Jadi kalau kita kali 2 jadinya 2x kuadrat. Ini kalau dikali 2 jadinya 1 ya. Dikali 2 jadi min 2 akar 6. Dikali 2 jadi min akar 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya nih. Yang D jawabannya. Coba dulu deh ya. Untuk yang X-nya deh ya. Yang pertama X-nya dulu. X-nya sama dengan 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1/. X gini ya. Kalau ada seperti ini saya kali dengan X per X ya. Nah, jadinya ini X per, nah ini kan dikali X ya yang bawahnya, jadi 3X ditambah 1 gitu. Nah, udah
Selanjutnya apa namanya, kita kali sama yang ini nih semuanya, dikali penyebutnya ya biar hilang, dikali 3x plus 1 ya semuanya. Ini kalau dikali dia jadinya 3x kuadrat plus x. Ini kalau dikali 9x plus 3. Nah terus kalau yang ini yang kanan dikali sama 3x plus 1, nah ini dicoret kan, dibagi habis ya, jadi plus 1 plus x ya jadinya. Nah udah pindahin aja ke sebelah kiri ya, 3x kuadrat ini habis ya sama ini, jadi min 9x dikurang 3 sama dengan 0 gitu. Kalau kita mau bagi juga boleh deh, bagi 3 ya, jadi x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Nah hasilnya agak susah difaktorin ya, coba kita diemin dulu deh ya, diemin dulu. Nah selanjutnya yang ini, yang y nya hampir sama kayak tadi sih ya, jadi yang y nya coba saya sederhanakan deh. Jadi y kan sama dengan 3 ditambah 1/3 ditambah 1/, gitu kan ya, 3 ditambah 1/y. Nah ini kita kali y per y ya, yang di sini y per y. Kalau kita sederhanakan berarti jadi gimana tuh, 3 ditambah nih kalau dikali y, berarti ini y per berapa tuh, 3y plus 1 ya. Nah ini kita kali lagi yang sebelah kanan doang sama penyebut yang ini gitu ya, 3y plus 1 per 3y plus 1. Nah maka y nya jadi sama dengan 3 ditambah berapa tuh, kalau dikali 3y plus 1 berarti 3y plus 1 per, ini jadi kalau dikali 3 ya, 3y plus 1 nya jadi berapa tuh, 9y plus 3. Nah ini kalau dikali ini habis gitu kan, jadi plus y. Nah yang bawahnya ini gitu kan ya, jadinya 10y plus 3. Nah ini kita kali deh semuanya ya, kita kali yang bawahnya, jadi semuanya yang di sini, yang di sini. Nah ini kita kali sama 10y plus 3, jadinya apa tuh, 10y kuadrat plus 3y sama dengan berapa tuh, kalau dikali sama ini ya, 3 kali ini 10 berarti 30y, 3 kali 3 jadi 9. Nah ini kalau dikali 3 yang ini habis, sisanya ini doang ya, ditambah 3y plus 1. Udah tinggal dijumlahkan aja, ini habis ya, terus jadi 10y kuadrat, ini pindah jadi min 30y, ini jadi min 10 ya, sama dengan 0. Kalau kita bagi 10 jadi y kuadrat min 3y min 1 ya, sama dengan 0. Nah kalau kita lihat sama dong ya, bentuk persamaan kuadratnya nih gitu, antara x dengan y nya gitu, benar ya, hampir sama ya. Nah berarti kalau sama ya berarti nilainya sama, x sama y nya ya. Nah berarti hasil pengurangannya 0 gitu ya jawabannya. Kita lanjut aja deh. Nah ini kita ubah ya, jadi kita ubah dulu. Ini kan tetap 5 cos theta, kalau cos minus gitu ya, theta minus pi per 3, pi per 3 itu kan 60 ya. Jadi kalau kita ubah, kalau cos itu kan adalah cos kalau dikurang plus ya jadinya, jadi cos theta dikali cos 60 plus sin theta dikali sin 60 gitu ya. Jadi ingat aja cos plus sin kalau di sini minus, tapi kalau ditambah jadi ini dikurang, oke. Nah ditambah 3. Nah ini masih ada sinnya ya, sebentar. Jadinya kita coba jumlah dulu deh. Ini kan setengah, kalau sin 60 setengah akar 3 ya. Kalau kita kali dengan 3 jadinya berapa tuh,
3 kali setengah cos berarti 3/2 cos theta. Terus ini 3 kali setengah akar 3 sin ya, berarti ditambah 3/2 akar 3 sin theta. Ini ya. Nah, terus apa lagi? Ditambah 3. Oke. Nah, selanjutnya ini cos sama cos kita jumlah ya. Kalau dijumlah berapa nih? 5/2 kalau kita jadikan per 2 dikali 2 ya. Ini jadi 10 per 2. Kalau dijumlah berarti 13/2 cos theta ditambah 3/2 akar 3 sin theta ditambah 3. Nah, bentuknya ini kan udah pernah saya terangkan ya, kalau ada bentuk sin sama cos gitu ya, kita bisa jadikan ubah jadi K dikali cos gitu, theta minus alfa gitu. Oke. Nah, K-nya ya, K-nya itu bisa dicari dengan akar dari ya yang ini A-nya dikuadratkan. Saya langsung aja ya. Ini kuadrat ditambah sama B-nya dikuadratin, ini B-nya. Berapa tuh? 13/2 kuadrat. Udah, kita K-nya kita cari ya. Di sini jadi berapa nih? Ini kan bisa dibagi setengah ya, setengahnya langsung saya keluarkan deh ya. Jadinya setengah ya. Nah, kalau dibagi setengah ini tinggal 3 akar 3 tapi dikuadratin. Nah, kalau ini 13 kuadrat. Jadinya berapa tuh? Ini 27 ya. Ini berapa? 13 kuadrat tuh 169 bukan? Nah, jadinya setengah akar berapa nih kalau dijumlah? 196 ya. 196. Wah, angkanya bagus nih. 196 itu kan adalah 14 ya. 14 kali setengah berarti 7. K-nya 7 ya. Nah, udah. Berarti jadinya bentuknya jadi 7 dikali cos theta dikurang alfa. Alfanya nggak usah dicari lah. Ditambah 3. Oke. Nah, kita dapat udah bentuk jadi cuma cos theta dikurang alfa. Nah, kita tahu nih nilai cos theta dikurang alfa itu letaknya dari min 1 sampai 1 gitu kan ya. Oke. Nah, maka ya enggak, kita bisa dapat nih nilai rentangnya. Kita ambil aja ujung-ujungnya gitu. Ya, yang pertama kita ambil yang min 1. Nah, jadi kalau min 1 berarti 7 dikali min 1 ditambah 3. Jadinya minus 4 gitu kan ya. Tapi kalau kita ambil 1 ya, berarti hasilnya jadi 7 kali 1 ditambah 3. Jadinya 10. Nah, berarti rentangnya dari min 4. Sorry, belum ditambah ya. Nah, ini rentang untuk bener ya, udah ditambah 3 ya. Betul. Berarti rentangnya dari min 4 gitu sampai 10 gitu. Nah, kalau ditulis berarti ya ini jawabannya yang B nih. Dari min 4 sampai 10. Lanjut. Nah, ini ada kubus rusuknya 4, jarak titik C ke BDG. Oke, gampang din. Gampang kan ya? C ke BDG. Oh, ini mah gampang ya. Ini ada rumus langsungnya kalau nggak salah. Jadi saya langsung aja ya. Jarak titik C ke BDG. BDG diwakilkan garis tingginya ya, karena ini adalah segitiga sama sisi. Tingginya pas banget tengah-tengah. Nah, di sini ya. Diwakilkan garis misalkan ini P deh, GP gitu ya. Nah, jarak titik ke garis GP berarti jadinya ya, yaitu kalau misalkan saya tarik diagonal ruangnya ya. Nah, ketemu di sini nih, di titik Q misalkan. Nah, jadi yang ditanya adalah C ke Q. Nah, ini ada jarak istimewa ya kalau jarak C ke Q ya. Nah, jaraknya adalah itu kalau nggak salah itu adalah, sebentar saya lupa gitu adalah 1/3 ya, benar nggak nih? Coba deh, saya lupa nih. Misalkan saya bikin seperti ini. Nah, ini apa namanya nih, ini garisnya nih saya pakai garis bantu ya. Nah, ini EG
ini EG, ini AC. Nah, terus jaraknya ini nih, yang di sini nih gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya tarik garis GP ya, GP-nya saya tarik ke sini, saya pindahin. Nah, ini kebagi 3 gitu, kebagi 3. Ya, ini siku-siku semua gitu. Nah, berarti adalah sepertiga dari diagonal ruangnya CE. Ya, diagonal ruang itu kan adalah sisinya 4 ya, akar 3 atau A akar 3 kan. Nah, udah nih jawaban ini 4/3 akar 3 yang D gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini untuk mutlak ya. Nah, mutlak itu kan kalau digambar gitu ya. Kita gambar ini dulu ya. Mau digambar boleh, mau pakai pengertian boleh. Ini saya gambar dulu deh ya. Ya, saya anggap aja yang pertama adalah Y sama dengan X ya, mutlaknya saya hilangin dulu. Y sama dengan X tuh seperti ini. Y sama dengan X. Nah, ini Y sama dengan X. Nah, tapi kalau mutlak itu nilainya selalu positif. Ya, kalau selalu positif, berarti yang di bawah ini nggak ada nih, ya. Nah, berarti ini kita kali minus ya. Kalau dikali minus, nah gambarnya seperti ini. Ini adalah Y sama dengan min X gitu. Nah, jadi ada 2 kalau mutlak itu ya. Ini nggak ada ya, ya saya hapus ya. Jadi kalau digambar seperti ini. Ini ya. Nah, sama yang ini gitu. Oke. Nah, itu kalau digambar. Cuma kalau misalkan kalau mau kita buat ke dalam pengertian, Y sama dengan mutlak X itu ada 2 ya. Yang pertama, yang di dalam mutlaknya itu bisa positif, yang kedua bisa negatif. Kan kalau namanya positif berarti yang di dalam mutlaknya itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya syaratnya. Terus yang kedua, ya kalau namanya negatif berarti yang di dalam harus kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang berarti diperhatikan ya. Nah, Y sama dengan X untuk yang ini untuk berlaku kalau X-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, berarti kan di sini kalau untuk X-nya lebih besar dari 0, turunan dari Y-nya benar nggak 1 ya. Nah, untuk yang lebih besar dari 0 kan persamaannya Y sama dengan X ya. Nah, maka kalau kita turunkan jadinya apa? 1 ya nggak? Oke. Nah, terus yang ini yang kurang dari 0, yang kurang dari 0 ya. Kalau hasil turunannya ini apa nih? Ya. Nah, Y aksen berarti sama dengan min 1 gitu. Ini kayaknya pernyataan kedua nih kurang sama dengan ya. Ini ada sama dengan ini sama dengan min 1. Jadi pernyataan 1 sama 2 betul ya. Oke, ini min 1 ya seharusnya. Kurang hasil ketikannya ada yang salah. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang sama dengan 0. Nah, untuk yang sama dengan 0 di sini nih suatu titik ya. Nah, kalau suatu titik diturunin gitu kan, sebenarnya itu nggak ada untuk yang sama dengan 0 ya. Jadi ini benar nih ya hasilnya. Oke. Nah, karena berbentuk suatu titik kalau sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk yang 4. Nah, ini ada untuk semua bilangan real turunan dari Y-nya. Maksudnya Y-nya kan ini nih, bentuk mutlak. Nah, ternyata pada saat sama dengan 0 dia tidak ada. Berarti pernyataan 4 salah ya. Karena kan di sini katanya ada untuk semua bilangan real hasil turunannya. Padahal untuk sama dengan 0 nggak ada gitu. Ya, jadi pernyataan 4 salah. Nah, udah jawabannya 1, 2 dan 3. Oke. Ini ada mutlak ya. Ini mau pakai ada 2 cara sih ya. Pakai definisi aja ya. Tadi kan mutlak itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, yang di dalam mutlak itu positif, ya kan? Yang kedua, yang di dalam mutlaknya negatif, gitu. Nah, kalau yang di dalam mutlaknya positif, berarti kan ini jadi X doang nih mutlaknya ya. Jadi 2X kuadrat plus X doang. Ini satunya pindahin deh, 1 gitu, lebih besar dari 0. Terus faktorin deh. 2X min 1 sama X plus 1. Nah, nanti didapat garis bilangannya kan min 1 sama setengah plus min plus. Lebih besar ambil yang positif. Nah, jangan lupa diiriskan dengan syarat dari mutlaknya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini lebih besar sama dengan 0. Nah, diiriskan. Nah, berarti irisannya dapat ini doang. Oke. Lanjut ke yang di sini. Ya. Apa namanya nanti atau ya.
Nah, nanti digabung antara yang kiri dengan yang kanan digabung. Nah, apalagi tadi. Nah, untuk yang kurang dari 0 ya, untuk kurang dari 0 berarti untuk mutlaknya nanti jadi negatif. Jadi 2x kuadrat ditambah negatif x, jadi negatif ya, dikurang 1. Nah, ini lebih besar dari 0. Terus tinggal difaktorin deh. Jadi 2x berapa tuh? Plus 1 x min 1 lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan setengah sama 1. Plus min plus, ambil yang positif. Nah, jangan lupa ya, tadi diiriskan dengan syaratnya. Ya, kurang dari 0. Kurang dari 0 di mana? Di sini ya. Nggak pakai sama dengan ya, sorry. Nah, ini kurang dari 0, berarti ke kiri. Nah, berarti irisannya ini doang gitu. Nah, nanti hasilnya tinggal digabung ya, atau itu gabungan ya. Gabungannya kita buat garis bilangan. Di sini ada 0. Di sini ada setengah. Yang 0 kurang dari berarti ke kiri. Yang setengah ke kanan ya, lebih dari kanan. Nah, berarti dapatnya x kurang dari 0 atau x lebih besar dari setengah. Ini min setengah nih, minnya kurang ya. Ada salah di sini nih, aturannya min setengah ya. 2x plus 1 kan sama dengan 0, dapat x-nya min setengah. Oke, mohon maaf. Di sini seharusnya salah di sini nih. Ya, ini salah di sini nih. Ini salah. Oke. Nah, maka jadinya kalau kita benerin dulu ya, di sini kan plus. Ini kurang dari 0, ya kan? 0 kan di sini, ya nggak? Kurang dari berarti ke kiri gitu. Berarti irisannya ini. Nah, berarti kalau digabung berarti ini minus setengah kiri gitu ya. Berarti diambil dua-duanya ya. Gitu. Berarti x kurang dari min setengah atau x lebih dari setengah, yang A jawabannya.